Gambarannya adalah tetap kan kemarin sudah dibahas tema sama topik beda apa enggak? Beda. Boleh sama? Mana dibahas? Perbedaan tema sama topik yang lainnya mana sih lo? Dalam karya ilmiah ada topik, ada tema, ada judul. Itu kan kemarin. Ini jalan-jalan kemana? Mau ke Bali? Ya. Ke Bali. Amin. Mau jalan-jalan kemana ini? Hah? Di mana? Jakarta. Oh ada. Itu. Dari Matakoya Lumpur ada. Enggak, tempatnya di mana itu? Jakarta. Apa namanya? Itu kayaknya sama ya? Apa namanya? Kayak museum lagi katanya. Oh ada. Bukan itu pernah pesantren. Bukan Bu. Oh, di daerah mana Jakartanya? Istiqlal Bu. Di Istiqlal. Baru tahu. Ini nggak apa-apa dihapus? Nggak apa-apa. Jadi ini jalan-jalan dong? Yuh. Ya udah aja sekalian nanti tugas misalnya di jalan-jalan gimana? Seminar. Ya, berarti kita mau keluar. Nanti kita bawa topik. Kan kemarin karya ilmiah itu ada apa aja? Ada tema, ada topik, ada judul. Ini tiga-tiganya beda, tapi boleh sama? Boleh. Sekali lagi, tiga-tiganya beda tapi boleh sama? Boleh. Ya, contoh nih. Tema itu lebih besar daripada topik. Topik itu sebenarnya bisa jadi judul. Bedanya kalau topik itu masih diumumkan, kalau judul sudah tidak bisa diumumkan. Jadi harus spesifik. Contoh, temanya tentang Al-Quran. Topiknya membaca Al-Quran, mencintai Al-Quran, melestarikan budaya, membaca Al-Quran, atau hidup bergaya Al-Quran bersumber dari Al-Quran. Kayak gitu, itu topik nih. Sedangkan kalau judul boleh sama kayak tadi, tapi boleh juga tapi harus lebih spesifik di mana dan siapa. Misalkan cintanya Al-Quran anak-anak usia dini, ada usia dininya. Kehidupan sehari-hari berpatok atau bersumber atau berdiri dari Al-Quran pada anak-anak usia dini lagi. Bedanya sama topik. Jadi tema lebih besar daripada topik. Topik nggak lebih besar, tapi boleh sama dan boleh dipadankan dengan judul. Hanya bedanya di topik tidak dimunculkan subjek, kalau di judul harus sudah dimunculkan subjek. Ya, kembali lagi ke nanti tugasnya. Ini tugasnya adalah kalau Anda mau jalan-jalan, berarti Anda temanya cuma ketemu. Temanya apa? Tadabbur Al-Quran misalkan. Ya, nah berarti topiknya apa? Terserah. Yang ada kaitannya dengan Al-Quran kemana? Kiat mencintai Al-Quran. Langkah-langkah menjadi langkah-langkah kehidupan yang bersumber dari ajaran Al-Quran. Jadi nanti di sana kalian ada sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab itu yang disebut dengan talkshow. Kalau mau sekalian, itu talkshow itu apa sih? Membahas masalah, memberikan solusi pada masalah. Kalau ada pertanyaan, tema itu adalah masalah, topik itu adalah solusi. Sekali lagi, kata kuncinya adalah tema itu adalah masalah, topik itu adalah solusi. Temanya masalahnya apa? Al-Quran yang masih belum dijadikan sumber utama atau yang belum dijadikan percintaan utama di hati
gitu. Kecuali Anda mau bikin talkshow misalkan di sini undang pembicara, berarti temanya tentukan dulu. Kalau bisa harus ada kaitannya ke agama-agamaan. Kenapa? Karena kan kalian peragamaan kan. Misal kayak tadi kelas sebelah, Bu kami temanya mau ekonomi kreatif, boleh. Ekonomi kreatif gimana? Masalah Bu, ada masalah kan? Ada masalahnya apa? Pasar-pasar sekarang banyak yang tutup, gulung tikar, apalagi toko-toko sandang seperti baju, sepatu, tas, itu banyaknya gulung tikar di pasar. Kalian yang orang Cikampek? Ada. Ini Plaza Cikampek sekarang tutup nggak? Iya kayak gitu sekarang. Tutup kan? Yang buka malah Joko yang kaki limanya. Toko se-upgrade itu ya, berapa tingkat 3 ya? Itu tutup semua. Terus kamu jalan-jalan ke pasar Cikampeknya, itu pasar tradisional, tutup dalamnya. Yang buka mana? Keluarnya pinggir-pinggirnya yang pakai jongkok, tokonya tutup gulung tikar. Itu masalah nggak? Masalah. Apa masalahnya? Sekarang kalah sama TikTok. Sekarang kalah sama online. Berarti masalahnya apa sih? Solusinya apa sih? Dan masalahnya apa sih? Masalahnya adalah para pedagang tidak mengarah pada kefleksibelan kehidupan saat ini. Sekarang yang laku itu yang kayak gimana coba? Yang tokonya ada, tapi di toko mengadain live, bener nggak? Sambil di spill kalau mau toko, diomongin gitu loh. Daftar pelayan, kalau mau datang silakan. Belum apa ini. Ini kan orang datang. Kalau nggak digituin mana tahu orang ada di mana. Itu dulu. Sekarang masalahnya apa coba? Kalau sekarang masalahnya adalah si aplikasi sudah mengarah pada ajaran agama. Kenapa ajaran agama? Kalau dulu orang masih bersikeras tidak mau belajar online, kenapa? Takut ketipu. Bukan itu sebetulnya. Tidak ada yang Tidak adanya ijab kabul. Termasuk saya pribadi jujur, saya nggak punya Shopee sampai sekarang, Tokopedia saya nggak punya. Saya cuma punya Grab dulu. Itu pun Grab pas kesini-sini saya nggak punya mobil, karena saya harus pesan-pesan kalau jauh jadi saya harus pakai Grab, nggak repot orang. Tapi Shopee itu nggak punya saya. Baru punya sekarang TikTok. Baru itu juga. Kenapa? Setelah materi pelajarannya sering ambil dari TikTok, jadi ada manfaat. Yang kedua, ternyata belajar TikTok sudah ada ajaran saya Islamnya. Apa coba? Ada live. Kan ketika live kita awal, kita nanya spesifik, terus dilihatin nyatanya ya. Ini loh, ini kata kayak gitu ya. Ada ijab kabul nggak di situ? Ijab kabul. Ada pilihan opsional nggak? Itu kan ijab kabul opsional. Jadi aplikasi Zaman Now sudah mengarah pada aplikasi syariat Islam. Maka sekarang banyak ditinggalkan hal-hal yang memang berbau ribet. Kan kalau kataku ribet, kalau buka toko ribet ya? Ribet. Kalau orang buka toko harus ke toko, harus buka toko dan harus di toko. Tapi kalau live atau kalau cuma dagang di kayak gitu dong, di rumah bisa sambil ngapain. Yang penting ijab kabulnya sah. Ada live, ada tawar menawar di situ. Itu masalah nggak Bu kata mereka? Masalah benar. Berarti nanti kamu masalahnya apa? Masalahnya adalah solusinya adalah cara atau kiat meningkatkan atau menumbuhkan kembali usaha yang gulung tikar melalui penerapan ekonomi syariah. Ekonomi syariah itu apa? Mengusung ekonomi yang benar-benar syariahnya agama dipakai begitu loh. Itu kalau mau contoh yang itu. Contoh lain ada masalah lain apa coba? Apa masalah lain? Bu boleh nggak Bu tentang psikolog? Boleh. Tentang psikologis? Boleh. Bisa. Coba yang lagi viral sekarang apa? Masalah ke psikologisan. Ada gizi. Laki-laki dan perempuan lah bedanya. Apa tuh yang lagi ini? Yang lagi viral tuh apa? Desta sama Oh, ya, aku terlalu baik buat aku Desta. Mana Dinda? Sama Dinda. Coba aku yang sudah berani bersuara dan memberikan penilaian,
Jadi kesimpulannya rumah tangganya Desta sama Natasha Rizky itu apa kesalahannya? Kurangnya komunikasi. Disco, Bukan. Pengertian. missing. Desta mau cari yang baru. Kan si Destanya Kamu terlalu baik. iya terlalu baik. Bukan si Cadanya terlalu baik, bukan Desta. Apa coba? Jadi intinya apa coba permasalahannya? Kalian bisa ngambil nggak? Ini laki-laki ya harusnya laki-laki tahu penyakitnya rumah tangga mereka itu apa? Karena laki-laki yang merasakan apa coba? Gak dapat restu dari orang tua. Gak cukup satu cewek. Bukan. Oh itu masih uzon. Fitnah. Bukan apa coba? Ini bisa dijadikan ini loh, bisa dijadikan topik. Enak. Beda kasta bu, istrinya malaikat. Dia pingin yang baik, tapi dia yang nggak bisa baik. Jangan suzon. Desa itu baik. Tapi dia nggak tahu. Nggak boleh. Bukan itu. Bukan apa coba? Iya. Jadi kalau mau mulai salah ya ke anak muda nih, ke anak muda kan lagi berkembang. Jangan pernah berporos pada negatif. Awas. Kenapa? Kalau kita berporos pada negatif, yang muncul nanti aura negatif. Contoh kayak di dirimu. Terlalu baik, emang sedesa nggak baik. Terlalu malaikat, emang sedesa nggak malaikat. Terlalu ini, emang sedesa nggak baik. Salah, nggak boleh, nggak boleh. Apa coba? Salahnya di mana? Di yang duluan hijrah perempuan. Harusnya yang duluan hijrah siapa? Oh, Itu selesai. Kalau laki-laki yang duluan hijrah, si Desta yang duluan hijrah aja selesai. Karena Natasha Rizky itu nggak pernah maksain untuk Desta sholat, nggak pernah maksa. Aku nggak mau sama kamu kalau kamu nggak sholat, enggak. Tetap melayani dengan baik. Makanya jatuhnya si Desta jadi iri, jadi sinis. Apa sinisnya? Kamu terlalu baik. Padahal enggak. Kenapa? Karena itu didahuluinya sama yang hijrahnya perempuan duluan, laki-lakinya tadi hijrah belum hijrah, maksudnya gitu. Tapi kalau laki-laki ini hijrah, lihat rumah tangganya yang sukses siapa? Teguh Wisnu, Dude Herlino. Saya suka Ricky Harun sekarang. Saya lagi mulai istrinya Ricky Harun. Coba lihat Ricky Harun. Itu luar biasa. Itu luar biasa apa ya? Luar biasa hebat tuh istrinya. Dan Ricky Harun ini hebat. Itu yang bagus tuh. Turutin Oh, iya, istrinya iya, Ricky iya. Harun. Kenapa coba? Dia bisa mengalihkan dunianya Ricky Harun ke rumah. Maaf ya, kalau dilihat dari fisik, Ricky Harun masih bisa dapat nomor 3. Bisa, masih. Apalagi ibunya Dona Harun keren, iya kan? Tapi lihat modelan istri Harun. Kalau dari fisik dia mana? Gak ada kurang, gak ada lebih-lebihnya kan? Pas lah gitu ya. Cantik, cuma maksudnya pas dongnya. Kalau menurut saya, kalau ditimbangkan dengan wajah Ricky Harun yang imut gitu ya, keren, kayaknya kurang. Tapi apa yang lebih coba? Jadi istrinya itu walaupun hijrah duluan, kan dia hijrah duluan istrinya. Tapi dia nggak kayak Natasha Rizky. Dia itu mendudukan Ricky Harun setinggi-tingginya dan dia menjatuhkan harga diri serendah-rendahnya. Dengan cara apa? Lihat, istrinya Ricky Harun nggak punya TikTok, nggak punya Instagram, ada tapi tertutup banget. Kenapa? Karena kendali dia taruh di suaminya. Jadi suaminya dilubung-lubungin. Padahal istrinya Ricky Harun S3 dosen di Mustopo, di Universitas Mustopo. Coba, keren kan? Dosen S3 Ricky Harunnya cuma lulusan SMA, cuma apa maksudnya? Kalau dari pendidikan ya, dan itu hijrah juga baru belajar. Ibunya aja masih organisasi, nggak ada bagus-bagusnya. Tetapi istrinya Ricky Harun itu bisa menarik hal itu gitu loh. Akhirnya yang muncul bukan istrinya Ricky Harun yang hijrah, tetapi itu sih Ricky Harun yang hijrah. Keren gitu. Kalau yang lainnya memang laki-laki duluan, ya kan? Kalau saya suka si istrinya duluan, si Irwansa juga, si Dulerno juga, si Roger juga, pokoknya yang laki-lakinya duluan nah aman. Kenapa? Karena posisinya di sana kan. Nah itu bisa jadi tema nggak? Bisa. Perbedaan gender pengaruh hijrah antara laki-laki dan perempuan. Jadi nanti dibahas tuh efek hijrah bagi laki-laki itu apa sih? Gimana sih efek dominonya? Terus posisinya di mana sih letaknya? Terus kalau buat perempuan gimana sih? Hijrah itu apa sih? Terus kayak gimana sih bentukannya? Nanti disatukan tuh.
Menurut laki-laki dan perempuan, hijrah yang baik itu bagaimana sih agar menemukan keselarasan? Itu boleh kamu dibahas? Boleh. Berarti itu namanya talkshow, mudah berbicara. Mudah berbicaranya gimana? Bicaranya mahal-mahal. Buat kita, untuk kita gitu loh. Coba nanti didiskusikan topik dan temanya apa. Temanya apa? Nanti setelah temanya apa, nanti kita mau topiknya apa. Ya, ini udah ada pandangan belum? Ini jangan ngomongin lompatan aja gimana belum. Ini udah punya pacar? Belum. Kenapa belum punya pacar? Kan punya pacar. Nah, kalau yang punya saya tanya nih, belum punya pacar siapa nih? Iya. Apa aku? Belum punya pacar nih. Kalau yang belum punya pacar saya tanya nih sama dirimu. Sering berantem? Sering ngerasa gak dianggap? Gimana caranya, triknya? Biar dianggap dan biar enak-enak aja. Cuek. Jangan bukan cuek, tapi harus bisa narik dunianya laki-laki ke kita. Tapi kalau yang pacarannya udah enak nih, laki-lakinya udah ketarik. Sebenarnya laki-laki itu nurut nggak sih ke perempuan? Enggak. Kadang-kadang Bu. Saya enggak. Nurut, tapi jadinya luar biasa kan? Laki-laki itu jadinya luar biasa, egonya sangat tinggi, tapi sebenarnya nurut. Oh, laki-laki yang udah kepegang sama kita nih, maksudnya udah enak sama kita. Malah apa-apa tuh maunya sama kita. Mau beli buku misalkan, terus mau diskusi apa yang dicari kita. Terus nurut lah, menurut kamu. Jadi nanya gitu pasti. Menurut kamu gimana ya? Itu kalau yang lagi udah kena nih, jadi nggak bisa lari. Kenapa? Karena terus aja nanya. Akhirnya jadi kita nyamir sendiri. Perasaan lu nggak pernah nge-trigger dia deh. Tapi kok dia jadi seorang? Itu yang dimaksud dengan kalau kita sudah tahu triknya nih antara laki-laki dan perempuan, triknya seperti itu. Apa triknya katanya? Triknya adalah belajar menjadi pelakor. Apa sih menjadi pelakor? Ini bukan beneran. Ambil ilmu dari pelakor. Nah ini udah mulai negatif nih. Dengan pelakor maksudnya. Nggak boleh negatif nih. Pelakor juga dari sisi positif yang bisa kita ambil awal. Apa nih sisi positifnya? Kan kamu tahu nggak? Mayang Sari. Enggak tahu. Nggak tahu searching. Main Mayang Sari itu istrinya siapa? Searching. Nanti saya bahas. Apakah ini bisa dijadikan topik? Bisa. Seru mas. Mayang Sari, istri suaminya siapa itu? Bambang. Dia terkenal jadi apa? Pelakor. Iya pelakor. Searching deh. Mantan istri Bambang Priatmojo, lihat cantiknya luar biasa. Dan mesra. Coba searching. Bandingkan dengan Mayang Sari. Jauh. Suaminya tua ya? Tapi ganteng, orang kaya. Anaknya Soeharto. Pak Bambang itu anaknya Presiden Soeharto. Kali mana sih? Kalian nggak tahu? Gila. Baca literasi Presiden kita apa, siapa, anaknya siapa aja. Jadi aku mana? Coba lihat siapa nama istri Pak Bambang yang pertama. Cantik nggak? Kayak bule, turunan bule, darah biru, ningrat, luar biasa, nggak ada kurang-kurangnya. Berpendidikan dari luar negeri sekolahnya juga. Tapi lihat profilnya yang Sari. Jelek, jauh ya, hidungnya nggak ada kan, putihnya jauh, bodinya jauh, keluarganya juga biasa aja. Tapi sudah berapa tahun, udah berapa belas tahun tuh Pak Bambang hidup sama Mayang Sari. Dan meninggalkan wanita seningrat itu, secantik itu, sesempurna itu, sehebat itu demi pelakor. Apa yang ditemukan adalah yang dikasih makan apanya sih? Egonya. Kan kalau cewek, makanya jangan sombong kata saya juga, ini pelakor. Jangan jadi orang yang negatif, jangan. Jadi jadi orang tuh, kalau saya kan gitu, kalau mendengar apa saya nggak pernah enggak. Jadi saya suka mikir, oh iya ada positif. Positifnya apa coba? Pelakor itu selalu memberi makan laki-laki ego. Apa ego? Nurut. Beneran. Kan kalau kita yang cewek, bener ya, jangan munafik. Cewek pengennya diturutin nggak? Banyak maunya nggak sih? Contohnya nih, saya nanya, kamu sama pacar kamu suka
banget itu. Saya ke Firman gitu, Bu. Atau makan di mana gitu kan ya? Kalau ceweknya yang inces pasti akan olo-olo. Olo-olonya apa? Aku mau makan itu. Kalau enggak, sosokan princess gimana? Terserah. Itulah cewek yang gak punya prinsip. Awas, kamu jangan mau bilang tadi terserah. Jadi nanti lagi kalau pacar nanya, ya makan di mana ya? Kamu jangan ngomong besar tapi apa? Enaknya makan apa ya? Makanan sih. Nanti kalau dianya, ya kamu maunya apa? Apa ya? Pedas gimana? Jadi laki-laki harus digituin. Jangan gini, mau makan apa? Terserah. Iya, terserah. Tapi jawabannya harus enak. Apa? Enaknya apa ya? Jadi diskusi namanya. Kan laki-laki tuh pengennya begitu ya. Maksudnya pengennya ditanya. Dan satu tuh, pelakor itu selalu pura-pura on. Jadi misalkan laki-lakinya apa? Iya, ya udah terus pakai gimana? Lu masih cuma di rumah aja ya. Jadi dia loh, padahal laki dosa. Tapi itu kan pelakor. Tapi kalau jadi istri, lihat apalagi istrinya incest. Misalkan, gak bisa ya. Malah ngatur. Kamu gak boleh gitu dong. Udah deh. Tapi laki-laki tuh lebih nyaman sama yang bilang perempuannya pura-pura. Padahal kita bisa Google ya. Saya aja sering diomelin. Kamu gak begini. Kamu tuh gak punya paket atau kayak gimana? Ada itu kenapa? Tanya ke Google bukan tanya ke aku. Karena aku banyak diskusi. Gituin aja. Kenapa? Karena laki-laki kalau bisa ditanya. Tapi kalau banyak anaknya juga jadi mikirnya gitu. Lu gak punya Google apa gimana sih? Apa-apa nanya. Tinggal nanya ke Google kan. Tapi itu kan pelakor. Pelakor tuh jadi pura-pura omong, pura-pura. Aku gak bisa, gak ngerti gimana ya. Padahal kita bisa nih. Bisa, tapi kita belum pernah tahu. Tahu gak sih mention itu apa sih mention? Ini gimana sih caranya? Kata bapak itu kayak gini, tapi aku gak ngerti. Terus selalu nanya, kalau pelakor nih ya Neng. Kalau pelakor itu selalu nanyanya apa? Apa? Jadi posisinya dia maunya apa? Nah, ini bisa dibahas antara gender laki-laki dan perempuan. Sebenarnya ini harus menerima ya, laki-laki itu sangat pengertian ketimbang perempuan. Jadi sebenarnya egois itu siapa? Kalau laki-laki itu bukan egois, tapi apa? Tapi jaim. Apa tuh jaim itu apa sih? Bukan jaim itu gengsi. Laki itu gengsinya segede gunung. Tapi kalau perempuan egoisnya luar biasa. Pengen menang aja nggak? Iya, orang ada istilah perempuan selalu benar kan? Salah. Bu, itu bisa nggak Bu? Bisa. Coba ambil topik yang lucu, yang seru. Kan seru ya dibahas ya kalau kayak psikologis gitu. Tapi jangan menikah, jangan pacaran, jangan. Lebih ke gender aja. Antara gender laki-laki dengan perempuan kamu bandingkan. Nanti topiknya baru dimunculkan. Misalkan tingkat kedewasaan antara pria dan perempuan. Menurut syariat Islam memang kedewasaan itu indikatornya apa? Tapi kalau menurut psikolog indikator kedewasaan itu apa? Itu bisa. Jadi mengaitkan teorimu apa? Bidangmu dengan bidang orang lain itu boleh. Jadi kalau mau talk show nih saya kasih masukan, tolong pilih tema yang menarik sehingga topik yang muncul pun akan menarik. Kecuali kalian mau sistemnya jalan-jalan. Kalau jalan-jalan mah kita yang nyamperin kan, kita yang nyamperin narasumber, maka topik yang kita buat harus mengikuti si narasumber. Narasumbernya siapa yang mau kita datangin? Oh, Ustadz Bu, Ustadz ahli Al-Quran. Udah, berarti kamu harus buat topik-topik yang berkaitan dengan beliau. Nanti di sana, misalnya jalan-jalan misalnya nih, nanti dibagi kelompok, topiknya gini, topiknya itu begini, itu bisa disatukan menjadi sebuah pertanyaan. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan tuh yang muncul. Kelompok satu maju, siapa yang jadi moderatornya? Pak, kami akan membahas topik ini. Nanti bikin pertanyaannya, apakah menurut Bapak begini-begini, tanya jawab. Nanti selesai, ada topik selanjutnya, maju lagi. Itu sistemnya nanti seperti itu. Dan tetap harus direkam. Jadi laporannya dua nanti. Laporan tulis tentang apa yang dibahas dan didapat, lalu laporan lisan berbentuk video. Ya, coba sampai di sini udah pengen dulu silahkan. Untuk struktur laporannya, kalian ikuti tata tulis karya ilmiah prodi masing-masing. Kan tiap prodi punya, atau fakultas ya,
Iya. punya cara penulisan karya ilmiah, proposal, makalah itu punya. Jadi ikuti itu. Saya mengikuti prodinya masing-masing, gak bisa saya ajak kalian menjadi prodinya saya gitu, karena nanti beda lagi aturan. Ya, coba sampai di sini dulu. Ada yang diskusi lagi silakan. Yuk. Ini waktunya nggak main-main, tinggal 2 minggu lagi. Saya nanya, ini jalan-jalannya kapan? Tanggal 8 kalau dari ibunya, cuma kita belum ngediskusi lagi. Nah, pas 2 minggu lagi kan? Mangga silakan mau ikut mau sistem jalan-jalan, stock phone nanti di sana, atau kita mau mengundang orang. Tapi Bu, kalau misalkan sistemnya jalan-jalan itu pasti ada budgetnya dong ya. Kalau Sekalian menurut saya. Kalau mau nanti untuk pembicaranya tuh kita masih kalian masih bingkisan, sistem bingkisan aja. Satu kelompok masih bingkisan, ada yang buang, ada yang nawarin kue gitu loh, ada yang nampak, semua mereka ada yang ngasih apa gitu. Coba ya, ibu kalau misalkan talk show ya, kita tuh ngundangnya nanti bebas gitu, maksudnya dari kitanya apa nanti ibu yang Diskusikan sama saya boleh, tapi nanti tetap kalian yang mengundang. Misalnya kalian punya referensi nih, topiknya apa? Maka temanya ini Bu. Topiknya apa aja? Oh, topiknya tentang ini yang berkaitan dengan tema kan. Nah, nanti kamu ngajuin aja, rundingkan. Ini Bu ada nih kenalan siapa yang berkaitan dengan ini, misalnya kayaknya seluruh orangnya, ya udah undang. Paling nanti udunan buat ngasih ongkos sama snack doang. Tetap ada budget yang keluar di situ. Tapi bukan bahas saya budgetnya, budgetnya dari mata kuliah. Bu, untuk pemateri apa emang harus orang yang benar-benar hebat di bidang suatu permasalahan itu atau bebas misalkan Sekarang saya tanya, kamu menilai orang hebat itu dari mana? dari filmnya, dari penampilan pembawaan. Kalau orang itu nggak punya titel dan nggak terkenal, tapi ketika diajak berbicara sama kamu pernah berbicara sama orang itu enak banget. Iya. Nah itu, cara saya itu. Sehingga nanti valuenya nggak terlalu wah, nggak terlalu kita tinggi gitu loh. Iya. Low profile biasanya orang kayak gitu. Karena orang-orang kayak gitu biasanya ngerasa nggak hebat gitu kan, tapi dianggap hebat sama kita gitu. Itu seperti itu mungkin. Soalnya dari kita sendiri kayak misal kita mengajak pembicara yang terlalu besar, dari kitanya juga kita nggak nyambung gitu Bu dalam pembicaraan, terus kita juga Nah, saya nanya dulu guys, temanya tentuin dulu, habis saya tentuin topiknya dibuat. Terus saran saya, temanya milihnya yang asik, tentang psikologis boleh. Tadi kan dicontohin tentang gender, boleh nggak tentang kalau kenapa Al-Quran kan karena ngomong kesana ya kan? Tentang tadi ekonomi kreatif boleh, tapi nanti topiknya harus dikaitkan dengan keagamaan. Ekonomi kreatif ada ekonomi syariah. Perbedaan gender ya nanti antara laki-laki dan perempuan menurut Islam gitu. Dan jadi ada berbau agama-agamanya tetap, tapi tema besarnya coba cari yang bagus dulu. itu tema dalam satu kelas sama Bu atau Tema kan satu per kelas. Yang beda itu apa? Topik. Kembali lagi tema sama topik beda. Tapi kalau sama, contoh nih, tadi saya kurang ya. Sekarang saya kasih contoh ya, temanya apa? Temanya adalah hijrah antara hijrah gender atau gender berhijrah antara laki-laki dan perempuan berhijrah kan. Nanti topiknya apa? Yang satu hakikat hijrah bagi kaum Adam. Nanti yang topik yang kedua hakikat hijrah bagi kaum Hawa. Yang selanjutnya hijrah menurut pandangan Islam, berarti secara umum. Ini kan topik yang ketiga. Yang keempat menyatukan konsep hijrah antara Adam dan Hawa dalam sebuah ikatan atau komitmen. Tapi kan bukan rumah tangga aja komitmen ya, boleh pacaran, maksudnya boleh taruh lah ibaratnya di sini nih, lagi nggak boleh gitu. Tapi kan harus boleh kenapa ya, bisa kerjasama gitu kan, bisa apa aja. Itu udah empat topik gitu, ya kan? Padahal temanya satu kan, hijrah kan. Nah gitu guys. Berarti kalau udah mentok gua 4 aja ya udah, berarti topiknya kan 4. Berarti kelompoknya dibagi 4 gitu maksudnya. Nanti arah pembicaraannya ke sana 4, laporannya 4. Karena kan lokasinya ada gitu. Tapi kalau laporan apa namanya, tayangannya boleh sama, boleh diedit masing-masing. Gitu deh.
itu adalah bisa. Coba topiknya apa? Kira-kira yang berkaitan dengan kesetaraan. Di posisi perempuan, ya kan? Di mata. Nah, gitu-gitu tuh bisa. Yang kedua posisi apa? Itu jadi tapi kalau bisa yang kayak masih muda, yang lagi zaman ini lagi hot aja. Makanya tadi saya ngajak kalian berusaha untuk nih Natasha Rizky sama Desta bisa diangkat. Nikah muda dalam Islam. Apa? Nikah muda dalam Islam. Boleh sih, tapi tanggung jawab. Ketika nanti dosen lain tahu, bukan arahan dari dosen itu. Saya takutnya nanti gini, dosen-dosen itu ngarang-ngarangnya tuh arah sono kau itu. Ya. Jangan ya. Yuk, ada yang diskusi lagi silakan. Permasalahan tentang laporan. Jadi nanti kalau yang di depan kita tidak ada pertemuan, tetapi yang adanya laporan. Laporan perkembangan sejauh mana. Nanti baru pelaksanaannya harus seminggu sebelum UAS. Maka UAS laporan harus sudah selesai. Jadi kalian cuma ada waktu 1 minggu untuk mempersiapkan. Jangan lama-lama. Ya, nanti laporannya silakan ke PJ yang laporan ke saya. Sejauh mana ini tuh hari apa